Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua ya, hadir semua hari ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca pantun dulu untuk menyegarkan suasana. Ya, mulai kita membaca pantun. Bunga melati. Sekarang kita ada pertanyaan dulu nih. Kemarin pada materi yang kemarin, Ibu telah menyuruh kalian untuk mempelajari buku Kebangkitan Bangsa Indonesia. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Kalau sudah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tokoh Mahatma Gandhi? Ada yang bisa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, coba Admi. Mahatma Gandhi adalah penganut agama Hindu yang taat. Ya, Gaya hidupnya sederhana. ya. Terus yang lain, ada yang bisa lagi yang lain? Ya, coba Saskia. Tokoh Mahatma Gandhi adalah yang suka menolak terhadap segala tindakan kekerasan, dan dia juga pelopor perjuangan kemerdekaan India. Ya, betul. Terus kelompok 1. Apa pengetahuan kelompok 1 tentang Mahatma Gandhi? Ya, ada kami. Sebentar, tunggu. Mahatma Gandhi adalah tokoh nasionalisme India. Ya, betul. Terus kelompok 2. Mahatma Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut sebagai Satyagraha, yang berarti kekuatan jiwa. Ya, itulah Mahatma Gandhi. Dia berasal dari India. Dia anti pada kekerasan. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bab 2 tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Terus topiknya adalah kebangkitan bangsa Indonesia. Asia.
kita masuk ke kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Gerakan kebangkitan bangsa Timur adalah sebuah usaha yang mengusung semangat nasionalisme untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia. Adapun latar belakang kebangkitan bangsa Timur, ada 4 poin: perang Candu, pembaruan Meiji, dan pemberontakan Sepoi. Ada 3 poin. Pada perang Candu, tindakan kolonialisme yang memperdagangkan opium ke Tiongkok memicu perang antara Tiongkok dan Inggris. Terus pada pembaruan Meiji, Jepang mengadopsi model Barat untuk modernisasi dan membuka diri terhadap dunia. Sedangkan pada poin ketiga, pemberontakan Sepoi. Pemberontakan di India yang memprotes pemerintah kolonialis Inggris yang diskriminatif dan tidak adil. Lihat di depan ya. Ya, Ibu. Ya. Terus adapun tokoh-tokoh penting dalam gerakan kebangkitan bangsa Timur antara lain ada Sun Yat-sen, pelopor revolusi Tiongkok dan pendiri Kuomintang. Ada Mahatma Gandhi, pelopor perjuangan kemerdekaan India dan gerakan non-kekerasan yang kita sebutkan tadi. Terus yang ketiga ada Jose Rizal, pahlawan nasional Filipina yang lahir pada abad ke-19. Cendekiawan ini dikenal sebagai pejuang hak rakyat di Filipina yang menderita akibat dari penjajahan Spanyol selama kurang lebih 300 tahun. Luar biasa lamanya. Adapun pengaruh gerakan kebangkitan bangsa-bangsa Timur terhadap nasionalisme Asia. Ada 3 di sini pengaruhnya, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme, peningkatan solidaritas, dan pendorong kemerdekaan. Pada perlawanan terhadap kolonialisme, gerakan ini memperkuat semangat untuk menentang kolonialisme Barat dan mengusung semangat nasionalisme. Pada poin kedua, peningkatan solidaritas. Gerakan ini membangkitkan rasa solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur dan menunjukkan bahwa mereka juga bisa bersatu dan memiliki kekuatan. Terus pada poin ketiga, pendorong kemerdekaan. Banyak negara Asia yang berhasil meraih kemerdekaan berkat perjuangan gerakan kebangkitan bangsa Timur. Di sini ada perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Ada 3 poin juga. Yang pertama, pertempuran Adwa. Yang kedua, pemberontakan Boxer. Terus yang ketiga, perang Zulu. Pada pertempuran Adwa, Ethiopia berhasil mengalahkan Italia yang berusaha menjajah dan menguasai negaranya. Sedangkan pada pemberontakan Boxer, masyarakat Tiongkok yang melawan kolonialisme Barat dalam bentuk gerakan anti-asing dan anti-Kristen. Perang Zulu. Zulu sebuah negara asli di Afrika Selatan yang mampu melawan Inggris dari kolonialisasi. Ya, adapun upaya membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur antara lain: 1. Pada tahun 1917, Komite Asia Afrika didirikan di Jepang. Organisasi yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas di antara bangsa Asia dan Afrika serta menghasilkan kemerdekaan untuk negeri-negeri di wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1927, konferensi Komintang di Brussels, Belgia, bertujuan untuk memperkuat solidaritas kaum komunis dan nasionalis dari seluruh dunia. Pada tahun 1930, Konferensi Istimewa Nasionalis Asia di India diadakan oleh Jawaharlal Nehru.
memperkuat nasionalisme, anti kolonialisme, dan memperkuat semangat solidaritas di Asia. Adapun dampak perjuangan kebangkitan bangsa Timur dalam mencapai kemerdekaan: 1. Peleburan Barat, 2. Peningkatan kualitas pemerintahan, 3. Peningkatan harga diri. Pada poin pertama, peleburan Barat, gerakan ini memicu peleburan tradisi Barat dengan tradisi Timur sehingga menimbulkan keunikan budaya di masing-masing negara. Terus poin kedua, peningkatan kualitas pemerintahan. Perjuangan ini melahirkan figur-figur kebangkitan nasional yang memiliki visi dan keterampilan untuk membangun negara. Pada poin ketiga, peningkatan harga diri. Perjuangan ini menumbuhkan kepercayaan diri bagi bangsa Asia bahwa mereka mampu memimpin dirinya sendiri dan tak lagi diperlukan sebagai kaum yang lemah. Pesan yang bisa diambil dari gerakan kebangkitan bangsa Timur. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, nasionalisme adalah kunci pembebasan. Yang kedua, penguasaan dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, berpikir holistik. Dan yang keempat, keberanian dan semangat juang. Adapun poin pertama, nasionalisme menjadi kunci dalam usaha membebaskan diri dari kolonialisme, menjaga kedaulatan sebuah negara. Poin kedua, penguasaan dan pengembangan teknologi. Penguasaan dan pengembangan teknologi sangatlah penting dalam memperkuat posisi suatu negara dalam kancah global. Pada poin ketiga, berpikir holistik. Bangsa Timur dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa tersedia lebih dari satu jalan untuk membentuk kemajuan dan kemakmuran, dan berpikir holistik akan membantu kita memikirkan rute yang berbeda untuk mencapainya. Terus poin keempat, keberanian dan semangat juang. Perjuangan kemerdekaan menuntut keberanian dan semangat juang yang tinggi serta disertai dengan tindakan konkret. Ya, sudah selesai. Jelasnya, Ibu akan membagikan materinya kepada kalian, dan kalian membagi kelompok dalam 4 kelompok. Ya, nanti kalian presentasikan. Kelompok 1, ya, diambil. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Itu hanya penjelasan singkat saja. Ibu bagikan itu
2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, Ibu. Untuk materi yang Ibu kasih tadi, Ibu harap didiskusikan. Ya, duduk berkelompok ya. Bentuk kelompok. Dalam kelompok kalian harus aktif. Tidak ada yang main-main, dinilai itu hasil kerja. Mana yang aktif itu yang mendapatkan nilai yang tinggi. Ada nilai individu, ada nilai kelompok juga di. Kelompok 1 membahas apa? Kelompok 1 Bahas dan latar belakang kebangkitan bangsa Timur nasionalisme Asia. ya. Kelompok 2 Tokoh-tokoh penting dalam gerakan kebangkitan bangsa Timur. ya. Kelompok 3 apa yang dibahas? Bagaimana perlawanan kolonialisme Barat dan pengaruh gerakan kebangkitan bangsa Timur terhadap kolonialisme Asia. Ya. Kelompok 4 apa yang dibahas? Upaya membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur. Di dalam kelompok kalian harus membentuk ketuanya, Ya. wakilnya. Kelompok 1 siapa yang menjadi ketua? Ya, nama atas nama Fatimah. Ya, kelompok 2 siapa yang menjadi ketua? Sri Wulandari. Wulandari. Ya, terima kasih. Kelompok 3 ketuanya siapa? Julianti. Iya. Kelompok 4 ya, Nur Azmi Aminah. Terima kasih. Semua harus aktif. Yang satu bisa mencari di HP-nya, yang lain bisa menulis. Ya. Ya, sambil cari bisa. Kita kan menggunakan HP juga untuk mencari informasi. Ya, mencari informasi di Google. Sudah ada yang selesai? Bentar lagi, Bu. Ya, belum ya? Bisa cari di Google juga untuk mendapatkan informasi tentang materi-materi yang kita dapatkan di situ. Bagaimana kelompok 1 sudah? Belum? Ya, kalau belum dilanjutkan dulu. Ya, seperti itu. Ini kan iya, bisa. Iya, dibagi.
Kan ada dua itu. Ada nomor satu dan dua. Ada yang sudah selesai? Hah? Kelompok mana yang sudah? Yang mau tampil duluan, kelompok mana? Angkat tangan. Yang sudah selesai boleh angkat tangan biar tampil duluan. Sudah. Kelompok dua tampil? Iya, silakan maju. Berdiri aja. Ya, kita perhatikan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum memasuki materi di sini, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Sri Wulandari sebagai moderator dan di sebelah kiri saya perkenalkan nama saya Nur Fadila sebagai pembaca materi 1. Perkenalkan nama saya Rahmi Wulandari sebagai pembaca materi kedua. Perkenalkan nama saya Inayati Wahyuni sebagai materi 3. Selanjutnya saya akan mempersilakan sebagai Nur Fadila sebagai pembaca materi 1. Secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dalam berdaulat. Dalam pengertian yang lebih modern, nasionalisme merupakan kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasional dan nasionalisme bangsa Timur lahir karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. A. Komunitas Jawi. Apakah kalian pernah mendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia? Organisasi ini merupakan wadah berkumpul bagi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia atau KIPI di kampus Universitas New South Wales atau UNSW, Sydney atau Australia adalah cikal
keturunan ini. Jauh sebelum PPI terbentuk, pelajar-pelajar Indonesia dan umat Islam dari Asia Tenggara di Mekah telah terhimpun dalam perkumpulan yang disebut komunitas Jawi. Komunitas ini memiliki kontribusi besar dalam menjadikan Mekah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia pada abad ke-19. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu banyak ulama yang datang untuk mempelajari agama Islam ke Mekah, kemudian bertemu dengan cendekiawan yang membawa ilmu pengetahuan dan paham baru. Pembentukan komunitas Jawi terus berlanjut hingga kedatangan ulama Jawi di abad 18, di antaranya yaitu Syekh Abad Al-Samad Al-Palimbani, Kemas Al-Din, Sihab Al-Din, dan Muhammad Arsyad Al-Banzari. Dari nama-nama tersebut, yang paling berpengaruh adalah Syekh Abad Al-Samad Al-Palimbani, kelahiran Palembang. Kitabnya yang paling terkenal adalah kitab Fadhail Al-Jihad, berisi tentang kewajiban umat muslimin untuk menjalankan perang suci melawan kaum kafir, terutama kaum penjajah kolonial menurut Al-Quran dan hadis. B. Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869. Keluarganya termasuk golongan elit yang berasal dari kasta Bania, penganut agama Hindu yang taat. Keluarganya menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekanan pada pola hidup vegetarianisme, toleransi beragama, gaya hidup sederhana, dan penolakan terhadap segala tindakan kekerasan atau Porbasari 2007. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan untuk melawan penjelajahan Inggris. Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut sebagai satyagraha. Satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Dengan demikian satyagraha berarti kekuatan jiwa. Ia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Meskipun pernah menempuh pendidikan di luar negeri, ia bersekufu tidak mau bekerja sama dengan pihak asing demi terbebas dari penjajahan Inggris dan mendapatkan kemerdekaan India yang seutuhnya. Realisasi dari gerakan satyagraha secara besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1906 dan 1908. Ribuan orang India dengan sengaja melintasi Transvaal atau perbatasan tanpa sertifikat dan juga berdagang tanpa izin pada tahun 1908 sebagai pernyataan damai tentang hak-hak mereka yang telah dihapus. Mereka dengan sengaja melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Akibat gerakan tersebut, Gandhi ditahan. Selain menjalankan ajaran satyagraha, ia mengajak melaksanakan swadeshi, yaitu rakyat memakai produk asli dalam negeri dan memanfaatkan kekayaan alam sendiri agar tidak bergantung pada Inggris. Terbukti hal tersebut membuat kas negara Inggris menurun. Perjuangan merebut kemerdekaan yang dilakukan Mahatma Gandhi serta rakyat India membuat kolonialisme Inggris lambat laun mengalami penurunan terutama pada bidang ekonomi. Tujuan Mahatma Gandhi menerapkan ajaran-ajaran tersebut semata-mata agar Inggris segera meninggalkan negaranya India. C. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 di Gyeongsang, Guangdong, Cina Selatan. Dia lahir dari keluarga petani miskin. Pendidikannya ditempuh di sekolah misionaris Inggris yang berlokasi di Hawaii selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan di sekolah Amerika Warwick College pada tahun 1886. Ia mendaftar sebagai
1892. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan politik, Sun Yat-sen sangat ambisius membuat perubahan bagi Cina dengan menggulingkan dinasti Qing yang sangat konservatif. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Revive China Society yang menjadi cikal bakal kelompok revolusioner Rusia yang kemudian dipimpin oleh Sun. Dia juga mendirikan Liga Persatuan yang kemudian menjadi Partai Nasional Cina. Selama bertahun-tahun, Sun Yat-sen secara rutin melakukan propaganda melalui jurnal rakyat. Bahwa dia menuliskan idenya tentang 3 prinsip rakyat: nasionalisme, demokrasi, dan penghidupan rakyat. Teori revolusinya yang mengidamkan berdirinya suatu negara dengan bentuk republik demokrasi dikenal dengan istilah San Cui. Setelah melewati masa pengembaraan selama bertahun-tahun dengan tetap melakukan perjuangan menggulingkan dinasti Qing dari luar negeri, Sun Yat-sen kembali ke Tiongkok dan melakukan gerakan revolusi yang membawanya menjadi pejabat presiden pertama Republik Tiongkok pada tahun 1911 sampai 1925. Meskipun dia meninggal pada saat cita-citanya untuk mensejahterakan penduduk Cina belum tercapai, ia dianggap sangat berjasa dalam menyatukan wilayah Cina. D. Jose Rizal. Jose Rizal 1861 sampai 1896 adalah seorang reformis Filipina dan sangat berbakat sebagai seorang sastrawan dan novelis. Masa kanak-kanaknya penuh kebahagiaan. Namun ada satu hal yang membuat masa kecilnya menjadi suram, yakni menjalani kehidupan sebagai bangsa terjajah. Bangsa Spanyol telah menguasai negaranya sejak tahun 1521. Hampir setiap hari dia menyaksikan kerabatnya mengalami penindasan. Besar di keluarga yang berpikiran maju, Jose memiliki pemikiran nasionalis dan ia sudah memiliki keinginan untuk berjuang sejak kecil. Jose Rizal adalah pelopor pergerakan nasionalisme Filipina. Melalui tulisan, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negara sendiri. Karya-karyanya menjadi serangan tertulis terhadap Spanyol hingga ia dibenci oleh para penjajah. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Jose Rizal semakin menggebu-gebu setelah melakukan pengembaraan intelektual ke Eropa Samad 2011. Pada 3 Juli 1892, Jose Rizal membentuk Liga Filipina di Tondo. Namun, liga tersebut tidak berusia panjang karena segera dibubarkan oleh pemerintah Spanyol. Sementara itu, pada 7 Juli 1892, karena tuduhan penghasutan, ia ditawan di Fort Santiago dan ia diasingkan di Dapitan selama 3 tahun. Ia sempat pergi ke Kuba namun dikembalikan lagi ke Filipina pada tahun 1896. Di sana ia dihadapkan berbagai tuduhan hingga harus dihukum mati pada 30 Desember 1896 di lapangan Bagumbayan. Kendati Jose Rizal meninggal sebelum cita-citanya menuntut reformasi kebijakan tercapai, semangat perjuangannya menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Filipina yang memunculkan pergerakan-pergerakan yang lebih radikal dari yang dia lakukan, seperti perlawanan Andres Bonifacio dan perlawanan Emilio Aguinaldo. Baik teman-teman, di sini kita telah membahas tentang materi tokoh-tokoh penting dalam gerakan kebangkitan bangsa Timur. Selanjutnya kami ingin
membuka seksi pertanyaan. Kami ingin bertanya. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Siapa sajakah tokoh kunci dalam perjuangan kebangkitan bangsa Timur? Dan bisakah kalian jelaskan peran-peran mereka? Terima kasih. Kasih kesempatan kepada kelompok lain dulu. Apakah kelompok 1 dan kelompok 4 bisa menjawab? Bisa membantu. Bisa membantu? Irfan. Ya. Ada yang bisa membantu? Ada kelompok lain yang bisa membantu? Temannya di depan. Bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin kelompok 1, kelompok 4. Iya, coba kelompok 4. Coba dengarkan kelompok 4 ingin menanggapi pertanyaan dari Kelompok 3. Saya Nur Azmi Aminah dari kelompok 4. Kami ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan beberapa tokoh kunci dalam perjuangan kebangkitan bangsa Timur dan jelaskan peran mereka. Itu kan soal dari kelompok 3. Jawaban menurut kami, contohnya termasuk Mahatma Gandhi di India yang memimpin gerakan non kekerasan, Soekarno di Indonesia yang memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, dan Ho Chi Minh di Vietnam yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Perancis. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Jawabannya kami terima. Terus ada lagi Ada lagi yang mau bertanya? yang mau bertanya? Kelompok 1 bagaimana? Atau kelompok yang sedang persentase bisa memberikan pertanyaan kepada teman-temannya? Iya. Kasih biar temannya nanti yang tanggapi. Iya, bisa. Kami akan bertanya kepada Iya, pada teman-teman. teman-teman. Apa yang menjadi pendorong utama munculnya gerakan kebangkitan bangsa di berbagai negara Asia? Apa yang mendorong? Ya, utama munculnya gerakan kebangkitan bangsa di berbagai negara di Asia. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, pendorong utama mencakup ketidakpuasan terhadap penjajahan barat, perkembangan kesadaran nasionalisme, pengaruh pemikir anti kolonial, dan perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mencari kemerdekaan. Itu menurut kami kelompok 3. Ya, Apakah bagaimana? jawaban kami bisa diterima? Diterima. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada masukan lagi? Tidak ada. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Kelompok 2. Sudah selesai, ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Terus kelompok mana lagi? Kelompok 4. Oh, kelompok 4 dulu. Sudah ribuan angkat tangan ya.
kerjasama kami. Sebelum kami melanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Nur Azmi Aminah sebagai moderator. Dan samping kiri saya Eka Rahman sebagai pembaca materi 1. Saya Umiati sebagai pembaca materi 2. Saya Ratu Trisami sebagai pembaca materi 3. judul materi kami yaitu upaya membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur. Dan saya mempersilahkan Evi Arun Rahman untuk menjelaskan dari arti yang saya bacakan barusan. 1. Upaya membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur. Upaya untuk membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur telah menjadi fokus sejumlah inisiatif, organisasi, dan peristiwa yang bertujuan untuk mengatasi tantangan bersama, mempromosikan kerjasama regional, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Beberapa upaya tersebut melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan individu. Berikut adalah beberapa contoh upaya membangun solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur. 1. Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia merupakan salah satu acara paling penting yang menciptakan solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi tersebut menandai upaya negara-negara baru yang merdeka untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dan mendukung kemerdekaan dan kedaulatan nasional. 2. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok yang muncul sebagai respon terdapat perang dinding dan konflik antara blok barat dan blok timur. Terjadi forum penting di mana negara-negara Asia berusaha untuk tetap netral dan membangun solidaritas di antara negara-negara yang tidak terikat pada blok manapun. 3. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OKI adalah organisasi antara pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama di antara negara-negara Islam. Organisasi ini memfasilitasi dialog dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan keamanan. 4. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN bertujuan untuk membangun solidaritas di antara negara-negara anggotanya melalui kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. 5. Forum Kerjasama Asia Timur AS.
untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka, mendorong pertumbuhan ekonomi bersama, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Meskipun masih ada tantangan, upaya membangun solidaritas terus berlanjut sebagai langkah penting menuju perkembangan positif di wilayah tersebut. 2. Dampak perjuangan kebangkitan bangsa Timur dalam mencapai kemerdekaan. Perjuangan kebangkitan bangsa Timur dalam mencapai kemerdekaan memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik pada tingkat nasionalisme maupun internasionalisme. Berikut adalah beberapa dampak utama di perjuangan tersebut. 1. Mencapai kemerdekaan politik. Salah satu dampak paling langsung dari perjuangan kebangkitan bangsa Timur adalah tercapainya kemerdekaan politik bagi banyak negara. Beberapa contoh mencakup India yang merdeka dari penjajah Inggris, Indonesia dari penjajah Belanda, dan Vietnam dari penjajah Prancis. Pembentukan negara-negara merdeka baru. Proses kebangkitan bangsa menciptakan sejumlah negara merdeka baru di Asia dan Afrika. Ini mengubah peta politik di dunia dan membawa lebih banyak kekuatan nasionalisme ke area internasional. 3. Perubahan struktur politik dan sosial. Perjuangan kemerdekaan seringkali memicu perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial negara-negara yang baru merdeka. Munculnya pemimpin nasionalisme dan konstitusi baru sering menjadi bagian dari transformasi ini. 4. Peningkatan kesadaran nasionalisme. Perjuangan kebangkitan bangsa meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat. Identitas nasionalisme dan semangat patriotisme tumbuh lebih kuat, menciptanya ikatan persamaan di antara warga negara. 5. Pertumbuhan demokrasi dan partisipasi rakyat. Beberapa negara yang merdeka mengadopsi sistem demokrasi dan memberikan hak partisipasi kepada rakyat. Hal ini menciptakan dasar untuk perkembangan masyarakat sipil dan partisipasi politik yang lebih luas. 6. Peningkatan hubungan internasional. Proses kemerdekaan menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional. Negara-negara yang baru merdeka mulai berperan aktif dalam forum internasional dan mencari kemitraan dengan negara-negara lain. 7. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam beberapa kasus, perjuangan kemerdekaan memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara yang baru merdeka. Pemerintah yang baru dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional dan mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif. 8. Warisan sejarah dan identitas kebangsaan. Proses kebangkitan bangsa menciptakan warisan sejarah dan identitas kebangsaan yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Peristiwa-peristiwa sejarah seringkali dijadikan simbol perjuangan dan kebanggaan nasional. Meskipun perjuangan kemerdekaan memberikan hasil positif, perjalanan menuju kemerdekaan tidak selalu berlangsung tanpa konflik atau tantangan. Beberapa negara mengalami ketegangan internal, perang saudara, atau konflik dengan tetangga mereka. Meskipun demikian, perjuangan kebangkitan bangsa tetap menjadi titik balik sejarah yang memengaruhi perkembangan wilayah dan dunia pada umumnya. Mungkin itu penjelasan dari materi kami. Dan saya akan membuka sesi pertanyaan bagi kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa solidaritas di antara bangsa-bangsa Timur dianggap penting dalam perkembangan ekonomi dan politik di wilayah tersebut? Sebelum kami menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi pertanyaannya? Silakan. Kami dari kelompok
memperkuat posisi negara-negara di panggung internasional, dan mendukung perkembangan ekonomi melalui kerjasama regional yang lebih erat. Solidaritas juga dapat menjadi alat untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Itu yang kami ketahui. Ya, terima kasih atas jawaban. Apakah ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak perjuangan kebangkitan bangsa Timur terhadap pembentukan negara-negara merdeka baru? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1? Ada yang bisa menanggapi, membantu temannya di depan yang sedang berpresentasi? Angkat tangan kalau ada yang mau menanggapi lagi. Ya, Silakan. dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab. Dampaknya melibatkan terbentuknya negara-negara merdeka baru di Asia seperti India, Indonesia, dan Vietnam yang sebelumnya berada di bawah penjajahan kolonial Barat. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah jawabannya sudah tepat? Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Jika sudah tidak ada yang bertanya, izinkan kami untuk mengakhiri presentasi ini. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang mau maju ya, kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Fatima sebagai moderator. Saya Siti Hajar sebagai pembaca materi. Saya Setu Fauziah sebagai penjawab. Saya Nita Hujana sebagai penjawab. Sekarang kita akan memasuki materi tentang latar belakang kebangkitan bangsa Timur Nasionalisme Asia yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Sebagai pemateri 1, latar belakang kebangkitan bangsa Timur. Kebangkitan bangsa Timur merujuk pada periode sejarah ketika negara-negara di Asia dan di sekitarnya mengalami perubahan signifikan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Proses kebangkitan ini terjadi setelah berakhirnya dominasi kolonial oleh negara-negara barat dan berdampak pada perubahan masyarakat dan kebijakan di berbagai belahan Asia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kebangkitan bangsa Timur antara lain: 1. Berakhirnya penjajahan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara di Asia mengalami pemulihan dari penjajahan oleh kekuatan Barat. Misalnya, India mencapai kemerdekaannya dari penjajahan Inggris pada tahun 1947, sedangkan Indonesia meraih kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945. 2. Peningkatan kesadaran nasionalisme. Proses kebangkitan bangsa Timur juga dipengaruhi oleh tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan penduduk setempat. Gerakan-gerakan nasionalis
muncul dengan tujuan meraih kemerdekaan dan mengembangkan identitas nasional yang kuat. 3. Penggolongan sosial dan ekonomi. Banyak negara Asia mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Urbanisasi, industrialisasi, dan perkembangan pendidikan menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menciptakan kelompok-kelompok yang lebih terdidik dan berpengaruh. 4. Pengaruh ideologi Barat. Ideologi Barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan dan reformasi di Asia. Negara-negara tersebut berusaha menggabungkan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem politik dan sosial merdeka. Yang kelima, pengaruh revolusi teknologi. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi mempercepat pertukaran ide dan informasi ini di seluruh dunia. Ini membantu memperkuat solidaritas antara negara-negara Asia dan mendukung negara-negara kemerdekaan. Kebangkitan bangsa Timur menciptakan landasan bagi pembentukan negara-negara yang lebih mandiri dan berdaulat di Asia. Meskipun perjalanan menuju kemerdekaan dan pembangunan tidak selalu mulus, periode ini mencerminkan semangat perubahan dan peningkatan di banyak negara di Asia dan sekitarnya. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebangkitan bangsa Timur dalam konteks sejarah Asia? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Apa tadi soalnya diulang? Apa yang dimaksud dengan kebangkitan bangsa Timur dalam konteks sejarah Asia? Siapa ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 4 beri kesempatan. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kebangkitan bangsa Timur merujuk pada periode sejarah di mana negara-negara di Asia berusaha mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi dari penjajahan Barat, menguatkan identitas nasional dan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat. Saya terima jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi dari kelompok lain? Ya, boleh kelompok 4 lagi? Boleh, silakan. Atau kalau yang presentase mungkin yang mau memberikan pertanyaan, ya, untuk teman-temannya di kelompok 2, 3, dan 4. Bagaimana bisa? Bisa. Iya. Lanjut. Saya ingin bertanya, Kasih keras suaranya. bagaimana kebangkitan bangsa Timur mengaruhi hubungan internasional pada masa itu? Siapa yang bisa menanggapi? Kami dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami kelompok 2, kebangkitan bangsa Timur memicu perubahan dalam dinamika hubungan internasional dengan menciptakan blok politik baru, meningkatkan peran-peran negara di panggung internasional dan memperkuat solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika. Itu menurut kami kelompok 2. Ya, Terima kasih. benar. Benar. Apakah ada dari kelompok lain lagi? Sudah. Sudah. Menurut kami
Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami akhiri, kami ada sebuah pantun. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tapi masalah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung hati kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap apa bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Julianti, saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hedwisa, saya sebagai materi 1. Kenapa nama saya Nelsanina? Materi kedua. Perkenalkan, nama saya Misna sebagai materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Siti Sabaria sebagai pemateri 5. Nah selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Siti Sabaria sebagai pemateri 4. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran kami atau hasil diskusi kami. Materi kami yaitu bagaimana perlawanan kolonialisme Barat dan pengaruh gerakan kebangkitan bangsa Timur terhadap kolonialisme Asia. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami kepada pemateri 1 yaitu Herwisa. Kami persilahkan. Saya persilahkan. Adapun materi presentasi kami yang pertama yaitu perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Perlawanan terhadap kolonialisme Barat adalah gerakan-gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah di dunia untuk melawan dominasi dan eksploitasi kolonial oleh kekuatan-kekuatan Barat, terutama pada masa modern sekitar abad ke-19 dan ke-20. Beberapa bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Barat melibatkan perjuangan politik, sosial, dan militer. Adapun beberapa contoh perlawanan terhadap kolonialisme Barat, yaitu poin pertama, pemberontakan dan perang kemerdekaan, yaitu di negara India. Perlawanan terhadap penjajahan Inggris di India mencakup berbagai peristiwa seperti pemberontakan Smoi pada tahun 1857 dan perjuangan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan menggunakan metode non-kekerasan untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya terwujud pada tahun 1947. Dan di negara Algeria, perang kemerdekaan Aljazair pada tahun 1954 sampai 1962 melawan penjajahan Prancis adalah salah satu konflik paling terkenal. Gerakan nasional pembebasan Aljazair (PLN) pemimpin perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya poin yang kedua, pemikiran dan karya intelektual. Banyak pemikiran dan intelektual dari berbagai wilayah kolonial menyampaikan ide-ide anti kolonial melalui tulisan dan pidato. Misalnya Franz Fanon dari Aljazair dan Jawaharlal Nehru dari India adalah tokoh-tokoh yang mengartikulasikan perlawanan
intelektual terhadap kolonialisme Barat. 3. Perlawanan bersenjata dan gerilya. Beberapa gerakan nasionalis menggunakan perlawanan bersenjata dan taktik gerilya untuk melawan kekuatan kolonial. Misalnya, gerakan nasionalis Kenya mau melawan penjajahan Inggris di Kenya pada tahun 1950-an. 4. Protes dan demonstrasi. Masyarakat di berbagai koloni Barat melancarkan protes dan demonstrasi untuk mengancam kebijakan kolonial. Contohnya adalah gerakan protes di Vietnam selama Perang Vietnam dan demonstrasi di berbagai kota kolonial. Yang kelima, pembentukan organisasi anti kolonial. Berbagai organisasi anti kolonial didirikan untuk menyatukan upaya perlawanan. Misalnya, Kongres Nasional Afrika ANC di Afrika Selatan dan Liga Arab di Mesir. Perlawanan terhadap kolonialisme Barat membawa dampak signifikan dan banyak negara berhasil meraih kemerdekaan mereka. Namun berjalan ini seringkali menemukan tantangan dan konflik, dan warisan kolonialisme masih terasa di berbagai aspek dalam masyarakat di beberapa wilayah hingga saat ini. Adapun materi kami yang kedua yaitu pengaruh gerakan kebangkitan bangsa Timur terhadap nasionalisme Asia. Gerakan kebangkitan bangsa di Asia memiliki dampak besar terhadap perkembangan nasionalisme di berbagai negara di kawasan tersebut. Periode ini melibatkan upaya untuk mendapatkan kemerdekaan politik dan ekonomi dari penjajahan Barat, serta membangun identitas nasional yang kuat. Berikut adalah beberapa pengaruh gerakan kebangkitan bangsa terhadap nasionalisme di Asia, yaitu ada 7 poin. Poin pertama, penguatan identitas nasional. Gerakan kebangkitan bangsa membantu memperkuat identitas nasional di banyak negara Asia. Masyarakat mulai menggali kembali sejarah, budaya, dan nilai-nilai tradisional mereka sebagai landasan untuk membangun kesadaran nasional. Poin kedua, membentukkan negara-negara merdeka baru. Hasil utama dari negara kebangkitan bangsa adalah pendirian negara-negara merdeka di Asia. Proses ini memunculkan pembahasan baru tentang kedaulatan dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga. Poin ketiga, munculnya pemimpin nasional. Banyak tokoh-tokoh nasionalis muncul selama periode ini dan memainkan peran penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Contohnya adalah Mahatma Gandhi di India, Soekarno di Indonesia, dan Ho Chi Minh di Vietnam. Poin keempat, adopsi ideologi Barat. Meskipun gerakan kebangkitan bangsa berasal dari ketidakpuasan terhadap penjajahan Barat, banyak gerakan ini mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan yang dipromosikan